Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1577 sampai tahun 1580. Menjelaskan apa? Yin Sui mengedipkan matanya, dan wajahnya tidak bisa dijelaskan. Tentu saja, penjelasannya tidak ada hubungannya dengan kakak Li. Kamu tidak tahu kebaikan Kuenzu. Wei Long sedang terburu-buru. Apakah perlu dijelaskan? Yin Sui tenang. Wei Long terdiam. Yin Sui, kakak Yin, tidak bisakah aku memanggilmu kakak? Jangan menyakiti orang lain. Zhang Ziqiang sedikit tidak sabar, dan dengan cepat melihat ke arah Sining Sueji, kamu baik-baik saja. Hubungannya dengan Kuenzu, bisakah Anda membantu menjelaskannya dengan jelas? Ini. Sining ragu-ragu. Awalnya, dia mengadakan pesta untuk dua tujuan. Salah satunya adalah membantu Kuenzu membersihkan debu. Bagaimana dia bisa tahu itu Kuenzu tidak mengikuti rutinitas? Jangan sia-siakan usahamu. Kusao sudah lama mengetahui situasi di sini. Sining, tidak ada gunanya bagimu untuk menjelaskannya. Cloud Cliff tersenyum aneh. Air tanpa daun dan Konglin, juga semua menghadapi ekspresi Schadenfreude. Nah, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Zhang Ziqiang mengertakkan gigi. Haha, dialah yang menyebabkan masalah. Ada apa denganku? Cloud Cliff memutar matanya. Kamu Zhang Ziqiang sangat marah dan meminta bantuan Yin Sui. Yin Sui, tolong jelaskan dengan jelas. Aku akan mencobanya, tapi menurutku orang itu tidak mau mendengarkan. Aku sudah memberitahunya dengan sangat jelas sebelumnya. Dia masih begitu percaya diri, kata Yin Sui dengan rasa jijik dan acuh tak acuh. Melihatnya, Sining berkata, apakah kamu menyukainya? Ah, tidak masalah. Yan Sui tiba-tiba membuat wajah merah besar dan menggelengkan kepalanya dengan menyamar. Ketika orang-orang melihat ini, mereka mengira pikiran Anda telah tertulis di wajah Anda, dan mereka menyangkalnya. Beberapa orang terdiam dan iri pada Jericho Lee. Pantas saja sikap Yin Sui begitu dingin, dan dia tidak mau menjelaskan dengan jelas. Dia sangat tertarik pada Jericho Lee. Sekarang, Mo Lingyan waspada. Dia tahu bahwa Jericho Lee luar biasa dan banyak wanita akan menyukainya. Dia hanya tidak menyangka kalau dia punya begitu banyak kekasih saingan. Rumput. Yin Sui, kamu akan membunuh saudara Li. Fang Gang menatap Yin Sui. Apakah ini serius? Yin Sui tidak berpikir demikian. Kuenzu tidak akan merepotkanmu. Tentu saja, kamu tidak perlu takut. Lagi pula bukan kamu yang terluka. Fang Gang memutar matanya dan menatap Jericho Lee. Saudara Li, kenapa kamu tidak lari cepat? Aku pernah mendengar tentang Kuenzu itu sebelumnya. Kuenzu itu terkenal kejam dan sangat sulit dikalahkan. Jangan khawatir. Saya ingin bertemu dengannya. Ekspresi Jericho Lee acuh tak acuh, dan tidak ada sedikit pun kepanikan. Mata Fang Gang menganga. Bagaimana Anda bisa begitu tenang? Ayolah, menurutku orang itu juga laki-laki saat ini. Sayang sekali dia meninggal. Aku akan menghentikannya. Yin Sui berdiri untuk menghentikan Kuenzu. Tidak peduli seberapa besar Kuenzu, tidak peduli seberapa besarnya, ia tidak dapat menandingi Jericho Lee. Dia berlari untuk mencari masalah Jericho Lee, yaitu mencari kematian. Namun, begitu dia bangun, pintu aula dibuka. Bang! Terdengar suara yang memekakkan telinga. Gerbang yang berat itu berdentang dan ditendang ke dinding. Saya melihat seorang pria muda dengan pakaian kasual, tinggi dan tampan, dengan rambut pendek dan patah, bergegas masuk dengan wajah pembunuh. Xiaoxue, biarkan manusia liarmu keluar dan mati. Raungan kemarahan membuat semua orang terengah-engah. Momentum yang sangat kuat. Kuenzu lah yang datang ke sini. Faktanya, ia memiliki reputasi yang begitu baik di Universitas Mordor, bukan hanya karena latar belakangnya, tetapi juga karena ia pernah berlatih seni bela diri dan memiliki keterampilan yang kuat. Tendangan ini membuat takut banyak orang. Di belakangnya ada beberapa adik laki-laki, beberapa remaja putri yang datang untuk ikut bersenang-senang, dan beberapa siswa yang datang untuk melihat kesenangan tersebut. Namun, begitu pintu dibuka, kami bisa melihat dengan jelas orang-orang di aula tersebut. Wajah orang-orang yang berdiri di belakang Kuenzu terkejut. Detik berikutnya, beberapa orang bergegas keluar dan bergegas menuju Jericho Lee. Tuan Muda Li. Li Shao, kenapa kamu ada di sini? Li Shao, senang bertemu denganmu. Beberapa orang di sekitar Jericho Lee, seperti melihat bayi, sangat langka, wajahnya memancarkan semacam fanatisme. Jericho Lee memandang beberapa orang yang dia kenal. Mu Keier, Zai Haikang, Lian Hengyi, Zuolong. Saat ini, 4 orang berseru bersemangat.
Pada pelelangan di kota Chuanzong, Jericho Lee menunjukkan kemampuan luar biasa dan menghasilkan banyak uang dalam semalam, yang membuat Zai Haikang, Zuolong, dan Lian Hengyi iri. Dalam pelaksanaan tugas yang dipimpin oleh keluarga Yi, Jericho Lee menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dia membunuh beruang raksasa dan ular air berkepala dua, yang membuat Mu Keier luar biasa. Dia tahu bahwa Jericho Lee adalah penguasa sejati di dunia. Dibandingkan dengan apa yang disebut orang-orang tingkat tinggi, itu sama sekali bukan keberadaan hierarkis. Melihat Jericho Lee, mereka lebih bersemangat daripada melihat ayah mereka. Reaksi mereka terlihat di mata publik, yang membuat mereka sangat bingung. Lian Shao, apa yang kamu lakukan? Sining dan Sui Wuye sama-sama bingung. Begitu mereka mencoba menjelaskan sesuatu, mereka melihat Jericho Lee dengan lembut mengangkat gelas anggur di atas meja dan melihat ke beberapa orang di dekatnya, jadi mereka mengerti. Tidak ada. Kami hanya datang ke sini untuk menyapa Li Shao. Zuo lama tertawa. Ya, datang untuk menyapa. Tidak peduli. Mu Keier juga berkata sambil tersenyum. Namun perkataan mereka tidak membuat orang percaya. Karena reaksi mereka barusan begitu fanatik hingga sulit dipercaya orang kalau mereka baru saja maju untuk menyapa. Aneh bahkan reaksi mereka pun tidak normal. Aku juga melihatnya. Dan dia dikeluarkan dari sekolah. Itu terlalu palsu. Saya tidak percaya. Semua siswa berbicara. Sebelumnya, mereka bertanya tentang Jericho Lee di mana-mana. Mereka tahu bahwa Jericho Lee telah dikeluarkan dari sekolah, dan mereka semua mengira Jericho Lee adalah anak laki-laki yang tidak memiliki latar belakang. Sekarang, berita yang mereka dapatkan tidak benar sama sekali. Katakanlah keempat orang ini, Lian Hengyi, adalah tuan muda dari Lian keluarga di wilayah militer selatan Sichuan, pria dari Miao Hong. Keluarga Zai Haikang memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik. Ayahnya berbisnis dan memiliki kekayaan beberapa miliar. Dia juga menjalankan perusahaannya sendiri. Dia adalah pria sukses dan kaya generasi kedua. Zuolong, kudengar keluargaku juga berbisnis dan punya banyak aset. Keluarga Mu Keier juga bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan. Dia tipikal keluarga kaya. Ada juga beberapa paman di keluarganya yang mereka adalah pejabat campuran dan mempunyai latar belakang yang besar. Pada prinsipnya orang seperti mereka berada di luar jangkauan orang awam, apalagi berteman dengan mereka. Namun di hadapan Jericho Lee, keempatnya bertingkah seolah-olah mereka adalah pengikut kecilnya. Itu tidak normal. Bab 1578. Di tengah kerumunan, wajah Zhou Changgong muram dan hatinya penuh keraguan. Bukankah orang ini murid yang miskin? Ketika aku masih muda, aku adalah seorang pria tanpa ayah dan ibu. Bagaimana aku bisa mengenal Lian Shao? Dia tidak bisa memahaminya. Sining memandang Mo Lingyan, yang sedang duduk dan tidak berbicara. Dia berpikir dalam-dalam di matanya, sepertinya aku meremehkanmu. Awalnya, dia mengira pria yang dicari Mo Lingyan adalah orang biasa. Sekarang, dia salah besar. Xiaoxue, biarkan manusia liarmu keluar dan mati. Kuenzu meraung lagi, yang membuat langit-langit seluruh aula sedikit bergetar. Yan Suemei mengerutkan kening, apakah kamu sudah cukup? Jika Anda sangat suka berteriak, keluarlah dan berteriaklah perlahan. Jika kamu tidak ingin mengganggu, diamlah, diam aku. Kuenzu langsung terdiam, menatapnya dengan tatapan luar biasa, kenapa? Kenapa kamu ingin bertanya? Apa kamu tidak tahu kamu menjijikkan sekarang? Yin Sue membencinya. Sekarang dia jelas sedang mencari masalah, jadi dia ingin bersikap kasar. Klik, klik. Kuenzu mengepalkan tinjunya perlahan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Sining melihat bahwa dia akan marah, dan segera maju ke depan untuk memutar, Kusao, jangan marah, matikan apinya. Demi wajah, aku akan mengadakan pesta ini hari ini, tapi aku akan menjagamu. Jika kamu mengacau, bukankah itu buruk bagimu? Kuenzu menarik napas dalam-dalam dan menatap Sining, aku tahu kamu baik hati, tapi aku tidak tahan. Ini, benarkah? Sining berada dalam dilema. Awalnya, dia mengundang Yin Sui untuk memberi Kuenzu kesempatan bergaul dengan Yin Sui sendirian. Tapi sepertinya dia cukup baik untuk melakukan sesuatu yang salah. Sining, minggir, itu bukan urusanmu. Kuenzu bergegas dan menatap Yin Sui, aku sangat menyukaimu, kamu mengkhianatiku. Siapa yang ingin kamu menyukaiku? Aku tidak tahu wajah Yan Sui dingin, tidak ingin merepotkan, pergi sekarang. Kamu. Kuenzu semakin kesal. Dia menatap Lian dengan dingin. Hengyi dan yang lainnya, dan berkata dengan nada mencemooh, apakah kamu hanya beberapa dari mereka? Konyol. Mengapa mereka ingin menghentikan saya?
Begitu dikatakan, beberapa siswa terdiam. 3. Orang air tanpa daun menunjukkan senyum bangga, sangat bagus, semuanya benar-benar menuju ke arah yang mereka harapkan. Awalnya, saya khawatir Lian Hengyi akan keluar dan menghalangi Kuenzu, tetapi sekarang Kuenzu tidak memperhatikan mereka sama sekali. Kusao, sungguh. Zhou Changgong juga sangat bangga. Dengan bantuan Kuenzu, meskipun latar belakang Jericho Lee besar, dia harus patuh. Kuenzu, jangan terlalu banyak menipu orang. Wajah Lian Hengyi agak jelek. Nah, apa pendapatmu? Kuenzu meliriknya dengan sinis. Lian Hengyi mengepalkan tangannya perlahan dan wajahnya sangat biru. Seperti apa penampilanmu di depanku? Anda memiliki kemampuan untuk tampil seperti di depan Li Shao. Sampah penindas. Lian Shao, kamu tidak perlu bersikap keras padanya, kata Mu Keyer. Lian Hengyi menarik napas dalam-dalam, mengangguk, lalu berdiri diam di belakang Jericho Lee. 3 orang lainnya segera mengikutinya. Menghadapi Kuenzu yang ganas, Jericho Lee selalu bersikap datar, dan tidak ada tanda-tanda panik. Kuenzu, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya di sini? Mata Yin Sui dingin dan tajam. Xiaoxue, kamu memaksaku. Pantas saja aku melakukannya. Wajah Kuenzu penuh warna gila. Matanya tertuju pada Jericho Lee, itu kamu, kan? Kulihat kamu telah memakan jantung beruang dan empedu macan tutul. Beraninya kamu menyerang ide wanitaku, dong. Jericho Lee meletakkan cangkir anggurnya di atasnya meja dan menatapnya dengan tenang, bagaimana, kamu ingin melakukannya? Rumput. Beraninya kau berpura-pura menjadi aku dan amarah ibumu Kuenzu yang kejam akan meledak seketika, dan dia akan mulai menyerang Jericho Lee dengan tinjunya. Melihat ini, Yin Sui dengan cepat berhenti, apakah kamu gila? Hentikan. Orang ini benar-benar berani melakukannya. Apakah dia sendiri yang tahu konsekuensinya? Salju, minggir. Minuman dingin Kuenzu. Tidak. Saya menyarankan Anda untuk segera berhenti, atau Anda akan menyesalinya. Yin Sui adalah pengingat yang tulus. Xiaoxue, semakin kamu melindunginya, semakin aku akan membunuhnya. Kuenzu melihat Yin Sui mencoba segala cara untuk melindungi Jericho Lee, dan dia sangat iri. Sebelum dia membersihkan orang-orang yang mengganggu Yin Sui tidak pernah menghentikannya. Tapi kali ini, Yin Sui datang untuk membela diri, dan dia sangat marah. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk membersihkan Jericho Lee. Bagaimanapun, dia akan memberi Jericho Lee warna untuk dilihat. Kamu berani. Yin Sui ingin mengutuk ibunya. Anda pikir Anda ceroboh, bukan? Jika Anda benar-benar ingin memulai, Anda tidak bisa menjadi lawan Li Shao. Jika Sining tidak takut marah, aku tidak peduli padamu. Mata Kuenzu redup, dan tampak keras. Semakin kasar, semakin Yan Sui membela anak itu. Berpikir sejenak, Kuenzu berbalik dan duduk di sofa, lalu menatap Jericho Lee dengan tatapan mencemooh. Wah, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu membiarkan Yin Sui begitu bertekad padamu. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa membiarkanmu keluar dari sini dengan satu kata. Jericho Lee menatapnya, matanya bercanda, aku benar-benar tidak percaya. Itu benar. Saya akan mempercayainya. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang berani mengusirnya. Sepertinya kamu tidak menitikkan air mata saat tidak melihat peti mati itu. Kuenzu menyeringai muram, lalu menatap wajah orang-orang itu, siapa kamu yang berdiri di samping anak itu? Sekelompok siswa mengecilkan leher mereka. Jika ada yang mengakuinya, apakah dia akan mati? Semua orang takut untuk berbicara, bukan? Kuenzu memandang Yin Sui, Xiaoxue, aku tahu kamu telah ditipu oleh anak itu. Sekarang kamu menghadapinya. Baiklah, sekarang coba kamu lihat, maksudku. Biar kamu tahu betapa salahnya kamu memihak padanya. Yin Sui mengendus kata-katanya. Idiot. Saya telah melihat orang-orang dengan kekurangan otak, tetapi saya belum pernah melihat orang bodoh seperti itu. Dia dapat melihat bahwa tidak ada obat untuk orang ini. Semua yang mendukung Lao Su datang ke rumah saya samping. Sebaliknya, jika ada yang berdiri di sisi anak itu, dia akan menjadi musuh Lao Zi. Kuenzu sedang minum di depan umum. Begitu kata-kata itu keluar, wajah orang-orang berubah. Hal ini memaksa mereka untuk mengantri, meskipun mereka enggan untuk tetap netral. Setelah beberapa menit ragu-ragu, sebagian besar siswa datang ke Kuenzu. Meskipun mereka masih belum mengetahui detail Jericho Lee dan mengapa Lian Hengyi dan yang lainnya baru saja menunjukkan sikap fanatik terhadap Jericho Lee, mereka hanya dapat membuat penilaian berdasarkan pengetahuan mereka saat ini. Kengerian Kuenzu, jadi tidak ada yang berani melawannya. Bahkan setelah membuat pilihan, lebih baik menyinggung Jericho Lee daripada Kuenzu.
Tak tahu malu. Melihat tipuan Kuenzu, Yin Sui sangat menghina. Aku hanya saja meminta mereka untuk membuat pilihan yang tepat, kata Kuenzu tanpa merasa ada yang salah dengan metodenya. Bab 1579. Tak lama kemudian, kerumunan itu terpecah menjadi dua kubu. Di pihak Jericho Li, termasuk Lian Hengyi, Wu Xiaoxiao, Wu Sui, Fang Gang, Zhang Ziqiang, Wei Long dan Yin Sui, totalnya hanya ada 11 orang. Di sisi lain, jumlah siswa di Kuenzu meningkat beberapa kali lipat. Kecuali beberapa yang belum mengambil keputusan, sebagian besar siswa yang hadir malam ini ada di pihaknya. Ada kesenjangan besar dalam jumlah orang di kedua belah pihak. Sining, apa yang kamu lakukan? Datanglah padaku. Zhou Changgong dengan cepat menarik Sining ke Kuenzu. Oh, Sining ragu-ragu dan berdiri di sisi Kuenzu dengan sikap netral. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Yin Sui, tampaknya membicarakan hubungan antar manusia tidaklah begitu realistis. Saat ini, Mo Lingyan melihat pilihannya, tidak bisa menahan tawa. Sining, aku akhirnya mengerti, kenapa kamu di mana-mana bersaing kecuali aku. Wajah Sining menjadi kaku, aku benar. Benar. Mungkin kamu benar. Dari sudut pandangmu, Kuenzu adalah pria mengerikan dengan begitu banyak energi dan begitu banyak tuan muda kaya yang mendukungnya. Zhou Changgong juga tertarik padamu. Meskipun sepertinya kamu menyukai Zhou Changgong, tidak terlalu dingin. Tapi keluarga Zhou juga keluarga besar. Melawan mereka berarti kamu akan kehilangan dukungan dari orang-orang ini. Tampaknya kamu benar. Namun, mulut Mo Lingyan tersenyum lucu, telah pernahkah kamu membayangkan bahwa lawanmu adalah eksistensi yang lebih kuat dari mereka semua? Omong kosong, Zhou Changgong langsung berteriak, Sining, jangan dengarkan dia menyihir. Apa yang dia tahu? Ya. Sungguh konyol bahwa dia bahkan mengucapkan kata-kata ini untuk menipu Anda ketika dia dalam bahaya besar. Jika menyangkut kematian, Anda harus menjawabnya kembali. Sui Nolive dan beberapa saudara lelaki lainnya juga berteriak terbuka. Zhou Lingling bahkan dengan sinis berkata, nadanya besar, saya hampir mempercayainya. Haha, orang yang mengerti secara alami memahaminya. Hanya membuang-buang air liur untuk berbicara dengan orang yang tidak mengerti, desah Wu Xiaoxiao. Beberapa orang selalu menganggap dirinya yang paling pintar, namun nyatanya mereka bisa saja menjadi bodoh di mata orang lain. Saya ingat dengan jelas bahwa seseorang mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin berdamai dan menjadi teman, jadi dia berubah pikiran. Dia mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Seseorang yang terus-menerus mengubah perintahnya seringkali tidak mendapatkan apapun yang dia inginkan. Wu Sui juga merasa malu atas kebodohan Sining. Perkataan beberapa orang terdengar di telinga orang-orang di sisi Kuenzu ini. Dengarkan mereka dengan mulut bebek, Sining, tapi kamu ingin menjadi bintang besar, jangan merusak masa depanmu, tahu? Zhou Changgong mengingatkan suatu cara. Begitu. Mungkin itu hati yang bersalah, Sining menundukkan kepalanya. Kuenzu sangat bangga saat ini, lihat. Kamu tidak diterima. Kamu ada di pihakku. Mengapa kamu tidak keluar dari sini? Jericho Li tenang, apakah kamu melakukan kesalahan? Sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun boleh biarkan aku pergi, jangan katakan betapa banyak omong kosongnya, dan sikapmu kepadaku hanya kentut, bagus. Sepertinya kamu masih belum menitikkan air mata saat tidak melihat peti matinya. Kuenzu marah. Sebuah bayangan muncul di matanya. Dia berkata dengan senyum muram, karena kamu tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena kejam. Aku akan melepaskanmu. Bicara besar-besaran lagi, Jericho Li baru saja mendengar lelucon itu. Jika kamu ingin berani, sekarang saja, Kuenzu mengeluarkan ponselnya, memutar nomor telepon seseorang, memberikan beberapa perintah kepada orang di seberang sana. Ujung telepon, lalu menutup telepon dan memandang Jericho Li dengan bangga. Seseorang akan segera membersihkanmu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, suara langkah kaki yang cepat terdengar. Seorang pria parubaya, sekitar 50 tahun tua, berlari terengah-engah. Begitu dia masuk, dia pergi ke Ku Wenchou dengan wajah tersanjung dan berkata dengan hormat, 5 kecil, apa yang bisa saya bantu? Kerumunan mengenalinya dan terkejut. Pria ini adalah sebenarnya manajer klub Suelan. Dia adalah setengah bos di sini. Energi Kuenzu benar-benar buruk. Sebuah panggilan telepon menelepon manajer di sini. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada Jiang Tian, manajer umum klub Suelan. Dia juga orang yang telah dirawat oleh keluargaku saya, jadi kata-kata saya sangat mudah digunakan. Kuenzu berseri-seri ke arah kerumunan. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Tidak heran Jiang Tian baru saja menelepon.
Dia telah ada hubungannya dengan keluargaku. Keluarga ini sungguh luar biasa. Klub Suelan adalah klub besar yang terkenal di kota Mordor. Perputaran buku tahunan saja melebihi 200 juta yuan, dan keuntungannya tidak diketahui. Terlebih lagi, latar belakang pertemuan dalam sihir kotanya tidak kecil. Sekarang tampaknya di belakang klub itu ada keluargaku, dan mungkin keluargaku hanyalah salah satu dari mereka. Ku Wenzu semakin tersenyum. Di bawah tatapan orang-orang, dia berkata kepada Jiang Tian, manajer Jiang, bagaimana kalau membiarkanmu melakukan sesuatu? 5 kecil tolong katakan, tentu saja tidak bisa mengucapkan 2 kata. Jiang Tian segera berkata bahwa dia akan lebih hormat jika dia terlihat lebih hormat. Dia merasa bahwa dia hanyalah pemimpin Ku Wenzu. Bagus. Saya suka keceriaan manajer Jiang. Ku Wenzhou tertawa, lalu mengangkat jarinya ke arah Jericho Lee, yang duduk tidak jauh dari situ. Bocah itu baru saja menyinggung perasaan saya, dan dia benar-benar tersinggung. Sebuah penghalang. Manajer Jiang, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Ku Wenzhou tersinggung. Wajah Jiang Tianli muram. Dia berjalan ke arah Jericho Lee dan menatapnya. Dia berkata dengan dingin, Tuan, Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi sekarang. Melihat perintah Jiang Tian, wajah Ku Wenzhou menunjukkan warna bahagia, dan Sui Wuye hampir tidak punya mulut. Namun, Jericho Lee bahkan tidak melihatnya dan tidak bermaksud untuk bangun. Kata-katamu tidak kerja. Kucing dan anjing apa, yang juga pantas membiarkannya pergi. Begitu ucapan ini keluar, orang-orang tersentak. Semua siswa memandang Jericho Lee dengan mata ngeri dan berpikir, apakah orang ini gila? Manajer Jiang telah berbicara, tapi dia tidak menjual mukanya. Apakah itu terlalu berani? Dia tidak berani, dia tidak tahu harus berbuat apa. Lihat, manajer Jiang akan menyerang. Dia sengsara. Beberapa siswa memandang Jericho Lee dengan tatapan yang rumit, sementara ketiga orang Sui Wuye penuh dengan rasa schadenfreude, seperti melihat orang yang sekarat. Meskipun ketiga keluarga itu jauh lebih baik daripada Jiang Tian dalam hal latar belakang, mereka tahu itu di belakang Jiang Tian bukan hanya keluargaku, tetapi juga beberapa raksasa. Menyinggung Jiang Tian berarti menyinggung para pendukungnya. Benar saja, di hadapan kegigihan Jericho Lee, wajah Jiang Tian menambahkan bayangan, dia bersorak dengan dingin, sepertinya kamu tidak melihat peti matinya, jangan menangis. Saya manajer umum di sini. Saya bertanggung jawab atas semua urusan sehari-hari klub ini. Kenapa, itu tidak terlihat di matamu? Bab 1580. Yah, kamu benar-benar tidak bisa menatap mataku, kata Jericho Lee. Bagus. Itu cukup sombong. Pantas saja kamu berani menyinggung Wu Shao. Jiang Tian tertawa dengan marah, saya ingin bertanya, siapa yang bisa bicara? Tidak masalah siapa yang kamu izinkan, kata Jericho Lee sambil memiringkan kakinya dan memandang dengan santai. Tapi lihat kamu menari seperti ini, biarkan bosmu keluar. Bos. Hahaha, siapa kamu? Jiang Tian tertawa, tawa itu penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Saya memiliki keputusan akhir di klub ini. Aku sudah bilang padamu untuk pergi, bukankah kamu pergi begitu saja? Terlalu banyak untuk mempermalukan diri sendiri. Li Jericho Lee menarik sudut mulutnya, itu benar. Anda hanya seorang manajer di sini. Anda kentut jika Anda tidak memiliki dukungan. Biarkan bosmu keluar dan bicara padaku. Kamu. Kata-kata Jericho Lee langsung mengenai kelemahan Jiang Tian. Ya, ada pendukung di belakang klub. Siapapun yang bisa membuka klub swasta di tempat seperti kota ajaib tidak bisa tanpa pendukung, jika tidak maka bisa tidak melanjutkan sama sekali. Jiang Tian hanyalah manajer di sini. Terus terang, dia bekerja untuk orang lain. Dia bukan apa-apa tanpa dukungan. Tetapi meskipun itu benar, perasaan dipandang rendah oleh orang lain juga cukup menjengkelkan setidaknya menurut Jiang Tian, anak laki-laki itu tidak punya modal untuk berbicara dengannya. Anda adalah orang pertama yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Jiang Tian mengertakkan gigi. Itu bukan yang terakhir, Jericho Lee mendengus. Sekarang, jika Ku Wenzhou tidak mengusir orang, Jiang Tian akan mengusir mereka. Anak laki-laki ini terlalu sombong dan sombong. Segera, Jiang Tian segera berkata kepada penjaga keamanan di luar, kemarilah segera dan ledakkan bocah itu. Kami tidak menerima hal-hal seperti itu di klub kami. Jericho Lee. Mo Lingyan menatapnya dengan sedikit khawatir. Dia tidak khawatir Jericho Lee tidak akan mampu mengatasi masalah tersebut, tetapi Jericho Lee tidak akan mampu mengendalikan pembunuhan tersebut. Fang Gang juga khawatir, Saudara Lee, kenapa kita tidak segera mundur?
Tidak perlu bertengkar di sini. Wei Long dan Zhang Ziqiang juga memberi nasihat. Sebaliknya, Yin Sui berkata sambil tersenyum, Manajer Jiang, kan? Saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang dan bolak-balik, atau Anda akan menyesalinya nanti. Anak ini hari ini. Jericho Lee tertawa dan saling memandang, biarkan orang-orangmu melakukannya, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Begitu suara itu turun, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Kemudian, dua pria parubaya, dengan beberapa penjaga keamanan, bergegas masuk. Presiden Xiao. Wajah Jiang Tian menjadi cerah ketika dia melihat para pengunjung, dan dia dengan cepat menyambut mereka dengan senyuman. Di saat yang sama, dia masih sedikit bingung, tapi itu hanya untuk menjemput orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Apakah perlu membangkitkan massa? Namun, setelah kedua bos itu masuk, mereka tidak memandangnya dan menganggapnya sebagai udara. Mereka langsung menemui Jericho Lee, dan pada saat yang sama membungkuk dan berkata dengan hormat, saya telah melihat Li Shao. Sikap seperti itu, menjadi lebih hormat, dan semua orang dapat melihat bahwa rasa hormat mereka bukanlah penipuan, tetapi dari hati. Ledakan. Jiang Tianru disambar petir, kepalanya tiba-tiba kosong, seluruh orang berdiri di tempat yang sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuan Xia dan Tuan Xiao begitu menghormati anak laki-laki ini? Apakah dia buta? Dia menggosok matanya, dan matanya masih tertunduk. Dia yakin dia benar-benar buta. Mereka sangat menghormati Jericho Lee dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jiang Tian bodoh. Dia benar-benar bodoh. Bukan hanya matanya yang konyol, tapi Sui Wuye dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Sining mendapat firasat buruk. Yah, Jericho Lee mengangguk, menyapa. Saat mereka hendak berbicara, suara Ku Wenzu sangat tidak puas. Tahukah kamu siapa aku? Mendengar suara itu, mereka menoleh ke belakang dan terkejut. Ku Wenzu. Tuan muda kelima dari keluargaku. Dia mengerutkan kening dan berpikir cepat dalam benaknya. Pada saat yang sama, dia berkata sambil tersenyum, ini Wu Shao. Saya tidak tahu nasihat apa yang dimiliki Wu Shao. Apakah kamu buta? Ku Wenzu sangat marah sehingga siapapun yang memiliki mata jernih dapat melihat apa yang sedang terjadi. Kedua orang ini pura-pura bingung dengannya. Bagaimana menurutmu? Apakah ada kontradiksi antara Wu Shao dan Li Shao? Xiahe menurunkan kelopak matanya sedikit, wajahnya tanpa ekspresi. Baru saja, karyawan itu diam-diam menelepon untuk melaporkan situasinya kepadanya. Awalnya, dia mengira itu hanya beberapa tamu yang membuat keributan. Namun, ketika karyawan tersebut secara tidak sengaja mengatakan bahwa Jericho Lee ingin bertemu dengan mereka, dia hampir tidak merasa takut. Ini baru saja diberitahukan kepada bos lain dengan tergesa-gesa. Bukankah sudah jelas? Mata Ku Wenzu berbinar dingin. Anak ini telah menyinggung perasaanku sekarang. Aku meminta manajer Jiang untuk mengusirnya. Oh. Xiahe mengangkat alisnya, lalu menoleh ke arah Jericho Lee, Li Shao, apakah ada hal seperti itu? Jericho Lee mengangguk, tapi tidak menyangkalnya. Li Shao, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Xiahe sepenuhnya dipimpin oleh Jericho Lee. Jericho Lee mengedipkan matanya, dan ekspresinya tidak bisa menunjukkan kebahagiaan dan kemarahannya. Manajer Xia, apakah Xia Yiming baik-baik saja akhir-akhir ini? Terima kasih kepada Li Shao, bagus sekali. Xiahe mengangguk sambil tersenyum. Ketika Jericho Lee membeli rumah di ibu kota, dia menetap di Villa Elf Jiang. Sebagai penanggung jawab halaman lain itu, statusnya di keluarga Xia telah meningkat, dan Xia Yiming juga meningkat. Semua orang tahu bahwa wilayah halaman lain di Sungai Hijau dikembangkan oleh keluarga Xia, dan Wu Shen tinggal di halaman lain yang dikembangkan oleh keluarga Xia. Sungguh luar biasa hubungan yang dimilikinya. Bahkan Xuan Chaiwei, yang pada awalnya terkena dampaknya, bertanggung jawab atas perusahaan. Semua orang tahu bahwa Jericho Lee akan datang ke Elf Jiang untuk membeli villa karena temannya Zhu Ting. Yah, aku senang dia baik-baik saja. Lagi pula, dia orang pintar dengan mata yang bagus. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Xiahe tidak bodoh, langsung mendengar implikasinya. Xia Yiming adalah orang yang pintar, dan dia juga orang yang pintar di Xiahe. Siapa lagi yang bodoh di sini? Xiahe berbalik untuk menatap Jiang Tian dan berkata dengan dingin, Jiang Tian, berkemas dan pergi. Apa? Jiang Tianru disambar petir, dan seluruh orang terdiam di tempatnya. Tuan Xia, apakah Anda bercanda? Siapa yang bercanda denganmu? Mulai hari ini, kamu bukan lagi manajer umum di sini. Nada suara Xiahe dingin, tanpa ragu-ragu.